الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Jangan Rasulullah menjelaskan atau ilmiah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala tentang sebelumnya Ahlul Quran, tentang sebelumnya Ahlul Quran. Ini kita akan membaca nasihat yang lain, nasihat nomor 30, yaitu tentang taubatnya Ahlul Quran. Jadi kemarin disuruh Ahlul Quran, sekarang apa? Taubat Ahlul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Juri rahimahullahu ta'ala. Mata atubu min al-dhunub. Mata atubu min al-dhunub. Setiap kita membaca Al-Quran, salah satu pertanyaan yang seharusnya ada di dalam kita masing-masing adalah kapan saya bertaubat dari dosa? Kapan saya bertaubat dari dosa? Kenapa? Setiap baca Al-Quran muncul pertanyaan kapan saya taubat dari dosa. Emang Al-Quran itu dosa? Kok kita disuruh taubat? Jawabannya kan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an. Bertaubat semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita membaca Al-Quran kemudian di situ ada ayat yang Allah menyuruh kita untuk bertaubat, maka muncul pertanyaan, sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Kenapa Allah menyuruh kita untuk bertaubat? Karena tabiatnya manusia banyak apa? Banyak dosa. Sudah menjadi tabiat manusia banyak dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak dosa. Sedangkan dosa itu akan membawa dampak buruk buat manusia di dunia maupun sehingga kalau kita tidak segera bertaubat, siapa yang rugi? Kita sendiri. Rugi di mana? Di dunia saja. Ketika kita tidak taubat di dunia, nanti kita akan gelisah. Hidup kita akan seperti bahkan mungkin sangat besar. Kemudian kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit ini, sakit itu. Rezeki kita akan dibikin susah Allah. Dan terkadang bukan hanya ngefek ke kita, tapi juga ngefek kepada keluarga kita. Istri susah diatur, anak itu omongin, itu bisa dilihat dampak dari hidup kita. Sebagaimana kesalehan orang tua itu akan berdampak positif kepada anak. Begitu pula dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak negatif kepada anak. Ini yang materi kemarin saya sampaikan. Anak cerminan kondisi siapa? Orang tua. Anak cerminan kondisi orang. Maka Allah Azza wa Jalla nyuruh kita untuk taubat. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena dampak buruk dari dosa-dosa kita. Tadi itu yang disebutkan kegelisahan, gangguan dalam masalah rezeki, anak, keluarga, istri, itu baru dampak di mana? Di dunia. Dan yang lebih mengerikan dari itu adalah dampak di ketika seorang gagal melakukan istirahat karena dia tak sabar
oleh besi-besi tajam pengait di samping kanan dan kirinya semua jembatan. Ketika kita melewati jembatan yang sangat kecil dan sempit serta licin, sudah sebegitu susahnya melewati jembatan, masih ada di kanan kirinya besi-besi yang menyambar-nyambar untuk menyambar orang-orang yang tidak layak buat saya itu ya. Harus berjemput dulu dalam jembatan karena di bawah. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang ketika di dunianya dia pasrah untuk tersambar-sambar fitnah syahwat dan fitnah syubhat, maka mereka adalah orang-orang yang berpotensi besar untuk tersambar besi-besi pengait saat dia melewati sirat. Jadi apa yang kita kerjakan berefek, apa yang kita kerjakan di dunia berefek di mana? Di akhir. Karena Allah sayang sama kita, Allah tahu persis bahwa manusia ketika berbuat dosa dan maksiat, dia bakal susah, bakal sengsara di dunia dan akhirat, maka Allah ngajak kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an. Taubat artinya secara bahasa itu kembali. Apa? Kembali. Pertanyaannya, kembali ke siapa? Hah? Kembali kepada Allah. Jadi taubat secara bahasa artinya adalah kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kalau taubat itu artinya kembali, berarti kemarin sebelum taubat kita pergi, betul. Kalau pergi berarti menjauh. Kalau kembali berarti mendekat. Kemarin saat banyak berbuat dosa dan maksiat, kita menjauh dari siapa? Menjauh dari Allah. Makanya hati kita gelisah. Kita ini nggak boleh jauh-jauh dari Allah. Sekali kita menjauh dari Allah, maka hidup kita tidak akan tenang. Pasti kita akan gelisah. Dan kegelisahan hati itu adalah salah satu dari mekanisme rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kegelisahan hati yang muncul akibat dosa, itulah salah satu mekanisme rahmat Allah dan kasih sayangnya buat kita. Itu adalah semacam alarm. Alarm bahaya, pengingat kita. Maka seandainya kita merasa gelisah, bersyukurlah kepada Allah karena sedang diingatkan. Ya. Kalau sudah diingatkan, cepat kembali. Jangan malah semakin menjauh. Ya. Oke, secara bahasa, apa artinya taubat? Kembali. Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Secara istilah, ya, taubat itulah kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Kembali kepada Allah dengan cara apa? Meninggalkan dosa. Jadi bukan sekedar kembali. Kalau secara bahasa, kembali. Tapi kalau secara istilah adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan dosa-dosa. Dan ini ada step-stepnya. Ada langkah-langkah yang perlu kita jalani supaya tobat itu benar. Ada 4 langkah. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau hubungannya dengan Bani Adam, maka harus dikembalikan atau minta maaf. Ada berapa? 4. 1, menyesal. 2, meninggalkan dosa.
4. Bertekad tidak mengulangi. 3. 4. Kalau hubungannya sama Bani Adam, maka dikembalikan atau minta maaf. 1. Menyesal. Kenapa? Karena esensi dari taubat itu penyesalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Kenapa kok itu adalah esensinya? Karena di situ kita mengakui bahwa kemarin ini nggak benar. Jadi kemarin ketika saya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, atau kemarin saya meninggalkan sesuatu yang diwajibkan sama Allah, saya telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Saya menyesal. Ya. Sehingga penyesalan itu harus ada. Duh, kenapa ya kemarin kayak gini? Ya Allah, kenapa saya lakukan ini? Ya Allah, saya tahu itu haram. Ya. Tapi karena godaan syahwat, akhirnya saya terjerumus lagi. Ya Allah, menyesal. Oke. Yang kedua, setelah menyesal, baru kemudian meninggalkan dosa. Ya. Dan dosa, seperti yang tadi saya singgung dikit, itu ada 2 macam. 1, meninggalkan kewajiban. 2, melakukan yang diharamkan sama Allah. Meninggalkan apa? Kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Kewajiban itu perintah Allah. Hal yang haram itu larangan Allah. Perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan Allah itu ada yang haram, ada yang makruh. Yang termasuk kategori dosa yang mana? Meninggalkan kewajiban. Atau melakukan yang haram. Berarti kalau meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, dosa? Enggak. Kalau melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah, dosa? Enggak. Ya, berarti dosa itu spesifik. 1 apa? Meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Contoh, sholat 5 waktu. Berarti kalau meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah dosa? Enggak. Contoh yang wajib, puasa Ramadan. Kalau meninggalkan puasa Ramadan dosa. Kalau meninggalkan puasa Senin Kemis, enggak dosa. Itu pertama. Yang kedua, melakukan sesuatu yang haram. Contohnya zina, judi, na'udzubillah min dzalik. Adapun melakukan sesuatu yang makruh, maka tidak dosa. Contohnya rokok, haram rokok. Yang makruh apa contohnya? Apa? Makan pete, jengkol, ya wis. Ya, kalau di zaman Nabi SAW belum ada pete jengkol. Kalau di sana apa? Bawang merah, bawang putih, daun bawang. Nah, itu mirip-mirip sama apa? Jengkol. Malah lebih dahsyat mana? Jengkol. Dan ngerti. Lebih dahsyat jengkol daripada apa? Bawang merah, bawang putih. Jadi jangan dikatakan jengkol orang nana. Nung zamannya apa? Rasul SAW. Iya orang nana. Tapi lebih parah daripada apa? Bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Ya, itu contoh. Ya, itu contoh. Kalau ada orang makan jengkol, dosa? Enggak. Cuman makruh dia. Enggak dosa insya Allah. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa. Yang ketiga, apa tadi? Bertekad untuk tidak mengulang. Bertekad. Bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi ada keinginan kuat di dalam hati. Ada semacam janji kita kepada diri kita sendiri. Besok saya tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan tekad itu
diwujudkan dengan langkah nyata. Jadi bukan sekedar keinginan dalam hati. Nek keinginan dalam hati itu jenenge batin. Ini tekad. Tekad itu berarti ada eksekusi, ada langkah untuk meninggalkannya. Contoh misalnya, sudah tahu ya bahwa kelemahan kita itu dalam urusan HP. Pokoknya kalau sudah mau tidur kok nyekel HP, gue biasanya nganti subuh. Astagfirullah, suwe temen. Nganti turu. Sampai apa? Baterainya ya drop ya. Itu bisa sampai jam 2, jam 1. Kalau sudah tahu kelemahan kita di situ, maka bertekad untuk tidak mengulangi itu. Artinya, jangan bawa HP ketika mau tidur. Letakkan HP itu di luar. Jauhkan dari kasur kita. Sehingga ketika kita pergi ke kasur, betul-betul tidur nggak bawa apa-apa. Nggak bawa HP. Ya. Sehingga ada effort, ada usaha yang kita kerjakan. Oke, contoh yang lain. Wah, saya ini lemah Ustaz kalau ada nomor baru dari fulanah masuk. Ya, dari orang yang nggak dikenal namanya anonim. Ya, ada nomor anonim memperkenalkan diri, ngelihat profilnya, ayo temen. Padahal bisa jadi bapak-bapak. Cuman nyomot apa? Profilnya sapa gitu. Ya, tahu-tahu ngajak pakai bahasa-bahasa mesra. Wah, saya ini kalau kayak gitu nggak tahan Ustaz. Blok. Apa? Diblok. Diblok itu apa? Diblok. Dilarang menghubungi. Langsung gitu. Tegas. Ya. Jadi jangan siapa tahu bisa didakwahi Ustaz. Malah jenengan sing didakwahi nanti. Ya. Diblok. Kalau memang kita tahu kelemahan kita di situ. Ya. Ada sebenarnya kelemahannya di situ. Kalau dia tahu itu lemah dan dia sudah terjerumus sebelumnya, maka yang tegas, bertekad, blok. Ya. Ganti nomor, blok lagi. Ganti nomor, blok lagi. Apa tahu Ustaz? Tahu. Ya. Ada orang yang iseng kayak gitu, langsung diblok aja. Ya. Ganti lagi, blok lagi. Ganti lagi, blok lagi. Ya. Harus ada apa? Tekad. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Apa tadi? Kalau hubungannya sama hak Bani Adam, maka kembalikan atau minta maaf. Jadi dosa itu ada dua macam. Ada yang hubungannya sama Allah. Contoh, sholat. Hubungannya sama Allah. Contoh, puasa. Itu hubungannya sama Allah. Ada dosa-dosa yang hubungannya sama Bani Adam, manusia. Apa contohnya? Ngerasani, membuli, apalagi nyuri, ya. Maka nggak cukup hanya 3 hal, harus ditambah yang keempat. Yang keempat itu adalah mengembalikan atau minta maaf. Mengembalikan itu kalau hubungannya dengan harta. Tahu nyolong pelem, ayo pas cilik biyen. Wah kan urung dosa Ustaz. Ya, wis balik kok urung dosa bro. Ya, kembalikan. Ya, kembalikan. Itu kalau hubungannya dengan harta. Kalau yang minta maaf itu adalah seandainya hubungannya dengan perasaan misalnya. Kayak tadi ghibah, ya, membuli. Itu kan menyinggung perasaan dan menyakiti. Itu harus minta maaf. Harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf, na'udzubillahi min dzalik, nanti di akhirat bisa jadi pahala kita habis. Karena dipindahkan oleh Allah
kepada orang-orang yang pernah dizolim. Dan bisa-bisa dosa kita akan menumpuk lebih banyak. Karena kita harus menanggung bukan hanya dosa sendiri, tapi dosa-dosa orang-orang yang pernah dibuli, yang pernah dizolimi, yang pernah dighibahi, yang pernah difitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu